teman belajar. Hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana sih cara tumbuhan berkembang biak. Sebelum memulai ini, tahukah kamu bahwa tumbuhan punya cara khusus untuk memperbanyak diri? Menarik ya. Nah, secara umum tumbuhan berkembang biak melalui dua cara, yaitu generatif dan vegetatif. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada perkembangbiakan generatif. Proses ini terjadi pada tumbuhan berbiji, dan alat perkembangbiakannya adalah bunga. Lihat deh bagian-bagiannya. Ada mahkota, kepala putik, tangkai putik, benang sari, bakal buah, kelopak, dasar bunga, dan tangkai bunga. Jika semua bagian lengkap, disebut bunga lengkap. Kalau ada bagian yang tidak ada, namanya bunga tidak lengkap. Pada generatif juga, prosesnya dimulai dari penyerbukan hingga menghasilkan biji. Berikutnya, mari kita lihat bagaimana penyerbukan terjadi. Penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Di dalam bunga ada bagian-bagian penting agar proses penyerbukan bisa berhasil, yaitu seperti kepala putik, serbuk sari, dan sel telur. Setelah memahami prosesnya, kita juga perlu tahu bahwa penyerbukan dapat terjadi melalui berbagai cara. Misalnya dibantu oleh angin, hewan, air, bahkan manusia. Dan juga ada penyerbukan menurut pada jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Yang pertama, penyerbukan sendiri, di mana serbuk sari jatuh ke kepala putik berasal dari benang sari bunga itu sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga, yaitu bila serbuk sari berasal dari benang sari bunga lain, tetapi masih dalam satu tumbuhan. Yang ketiga, penyerbukan silang, di mana bila serbuk sari berasal dari bunga tumbuhan lain yang sejenis. Dan yang keempat, yaitu penyerbukan bastar, bila serbuk sari berasal dari bunga lain dari tumbuhan yang berbeda, tapi masih dalam satu jenis. Lalu setelah penyerbukan dan pembuahan, terbentuklah biji. Biji inilah yang biasa tumbuh menjadi tanaman baru. Berdasarkan letaknya, biji dibedakan menjadi dua, yaitu biji terbuka dan biji tertutup. Sekarang yang kedua yaitu perkembangbiakan vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan yang terjadi tanpa campur tangan manusia. Macam-macam perkembangbiakan vegetatif alami yang pertama yaitu ada umbi lapis, di mana pada tengah umbi yang berlapis-lapis tumbuh tunas dan bagian bawahnya tumbuh akar serabut. Kedua yaitu umbi petang, contohnya kentang. Bagian kentang yang kita makan sebenarnya adalah batang dari tanaman kentang yang menyimpan makanan sehingga ukurannya membesar. Yang ketiga, tunas. Tunas ini tumbuh dari bagian bawah tanah dan muncul di samping tumbuhan induknya. Tetapi ada juga tunas yang muncul dan tumbuh di daun. Keempat, ada rizoma, yaitu bila tanaman dicabut dari tanah, akan terlihat bagian yang menyambungkan satu tanaman dengan tanaman yang lain. Yang kelima, geragih atau stolon, yaitu batang merambat di atas tanah dengan tersusun atas ruas-ruas, dan setiap ruas itu menempel pada tanah akan membentuk akar dan tunas baru. Dan yang keenam ada spora, dapat ditemukan di tumbuhan paku yang mana berada di balik daun dengan bintik kecil berbentuk bulat. Spora ukurannya sangat kecil sehingga tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Selanjutnya kita masuk pada vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan ini adalah cara perkembangbiakan yang terjadi dengan bantuan manusia. Macam-macam perkembangbiakan vegetatif buatan yang pertama yaitu ada stek, yang merupakan perkembangbiakan dengan cara menanam potongan atau bagian dari tumbuhan. Bagian tumbuhan yang dapat ditanam berupa batang, tangkai, atau daun. Contoh tumbuhannya yaitu adalah singkong dan mawar. Yang kedua, ada cangkok. Langkah-langkah mencangkok yaitu kupas kulit dan kembiungnya, tutup bagian yang dikupas dengan tanah yang dibungkus plastik atau sabut kelapa. Setelah ditutup,
Ikat dengan tali, lalu siram bagian yang telah tertutup agar tetap lembar. Seperti yang ada di gambar ya teman-teman. Yang ketiga yaitu tempel atau okulasi, yaitu menempelkan kulit batang tumbuhan calon mata tunas suatu pohon ke batang pohon lain yang sejenis. Contoh tumbuhan yang bisa disambung yaitu singkong mukibet ke singkong karet. Yang keempat, runduk, merupakan proses menimbun batang tumbuhan ke dalam tanah. Pada batang tumbuhan yang ditimbun tersebut diharapkan tumbuh akar. Contohnya yaitu apel dan tebu. Yang terakhir ada sambung, merupakan cara berkembangbiakan dengan cara menyambungkan bagian tumbuhan satu dengan yang lainnya. Contohnya yaitu tomat. Itulah cara tumbuhan berkembang biak. Semoga penjelasan ini membuatmu semakin paham ya. Terima kasih sudah belajar bersama dan sampai jumpa pada video berikutnya teman-teman.